Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Ansade, biasa sering dipanggil Budi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai bab listrik statis atau bab listrik arus arah. Nah, bab listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik, yang dimana muatan listrik itu memiliki muatan elektron dan proton. Nah, muatannya itu tidak sama atau jumlah elektron dan jumlah protonnya itu tidak sama. Daripada itu, harus disamakan atau salah satu di antara muatan tersebut harus ada yang dikeluarkan agar bisa seimbang dan netral. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh, yaitu terbentuknya petir saat hujan dan penggunaan alat elektroskop. Agar tidak berlama-lama, saya akan langsung memberikan contohnya, oke? Jadi di dalam awan itu sebenarnya ada dua muatan, muatan positif dan muatan negatif. Tapi muatan negatifnya itu lebih banyak daripada muatan positif gitu. Sehingga saat terjadinya pembentukan awan yang besar, pembentukan awan hitam saat mau hujan, itu terjadilah pergesekan elektron. Terjadilah pergesekan elektron yang dimana membuat awan ini tidak netral. Karena awannya tidak netral, maka harus dikeluarkan, yaitu elektronnya agar netral. Caranya adalah mengeluarkan petir. Nah, petirnya akan menyambar ke bawah. Nah, dari sini kita tahu bahwa petir ini mengandung muatan elektron. Gitu. Nah, kenapa harus menyambar ke bawah? Karena pada dasarnya semua makhluk, semua benda, semua yang mempunyai wujud itu memiliki muatan. Kayak gedung ini memiliki muatan, tapi muatannya netral. Makanya kita tidak terjadi tarik menarik dengan benda yang satu dengan benda yang lain. Seperti manusia, kita tidak tarik menarik dengan manusia yang lain karena kita netral. Ini memiliki muatan seperti yang saya bilang tadi. Muatannya terdiri dari positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif ini menarik kepada petir yang memiliki muatan elektron. Makanya kita sering dibilang dari guru dan dari orang tua kita bahwa kalau hujan atau mendung jangan dekat-dekat dengan pohon tinggi atau benda-benda yang tinggi seperti tiang bendera karena takut akan terjadi sambaran petir. Nah, seperti itu. Saya kira jelas ya. Di sini saya sudah gambar yaitu wujud dari elektroskop. Sebenarnya wujudnya itu tidak seperti ini, tapi mirip dengan gambar yang seperti saya gambar ini. Nah, nanti saya akan berikan gambarnya, gambar benda elektroskop itu seperti apa, agar kalian bisa memahaminya lagi. Di sini ilustrasinya saja, karena saya akan menjelaskan juga cara kerjanya itu seperti apa sih. Oke, sebelum itu kalian harus tahu bahwa elektroskop ini mempunyai muatan, tapi muatannya netral. Makanya di sini ada muatan positif, muatan negatif, muatan positif, muatan negatif, dan seterusnya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari elektroskop ini. Pertama, ada kop, yaitu ujung dari elektroskop. Kedua, atau lebih kenal dengan batang konduktor. Nah, terus di sini ada yang kayak kaki ini disebut dengan daun logam. Untuk lebih jelasnya atau untuk mengetahui fungsi-fungsinya, saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya ini saya hapus ya. Nah, contohnya, bila elektroskop ini didekatkan dengan benda yang memiliki muatan listrik, maka daun logam ini akan melebar. Nah, akan melebar. Oke, contohnya kita dekatkan kop ini dengan benda yang memiliki muatan positif. Anggap aja besi deh. Besinya kita anggap memiliki muatan positif. Besi, saya tulis. Kan kita tahu bahwa di elektroskop ini muatannya itu netral. Dan kalau netral itu terdiri dari positif dan negatif yang saling Yang saling sejajar sama gitu. Karena muatan positif didekatkan kepada elektroskop, maka yang akan ketarik dari muatan ini adalah muatan negatif. Seperti yang kita tahu bahwa medan magnet itu akan terjadi tarik menarik antara muatan negatif dengan muatan positif. Sehingga muatan negatif yang ada di kop ini akan turun ke bawah karena menolak muatan positif dari besi ini. Dia akan turun ke bawah menuju daun logam. Nah, terbagi dua artinya. Nah, karena di sebelah kanan di sebelah kiri itu sama muatannya atau jumlah muatan sama, yaitu muatan yang positif dan di sini juga muatan positif, maka seperti yang kita tahu akan terjadi namanya tolak menolak. Oke. Nah, tolak menolak. Nah, bila elektroskop ini telah mengembang atau kakinya itu mengembang, maka bisa dipastikan benda ini memiliki muatan listrik.
Nah, begitulah cara kerja dari elektroskop. Nah, kalian kan sudah lihat video yang penjelasan mengenai awan, mengeluarkan petir, dan penggunaan alat elektroskop. Kalian sudah tahu fungsi dari alat elektroskop itu apa. Nah, Kak, ada nggak sih contoh lain dari selain yang kakak sebutkan tadi? Ada. Kalian bisa ambil kertas, ini kertas, terus kalian sobek-sobek dia kecil-kecil, terus kalian ambil penggaris, kalian gesek-gesekkan penggaris itu ke rambut kalian, lalu tempelkan penggaris itu ke kertas, terus angkat. Pasti kertas itu akan tertempel di penggaris itu. Cakap sama kayak tadi saya jelaskan, muatannya itu pindah. Muatan dari penggaris sama seperti yang saya jelaskan, bahwa muatan itu berpindah. Nah, muatan elektron di rambut itu pindah ke penggaris. Jika penggaris itu dilepaskan, penggaris itu memiliki muatan elektron yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Jika ditempelkan ke kertas kecil, akan terjadilah tarik-menarik antara kertas itu dengan penggaris karena muatan pada kertas itu kan netral. Nah, maka jika ditempelkan ke penggaris yang sudah digosok dengan rambut, maka akan terjadilah gaya tarik-menarik. Nah, seperti itu. Nah, saya kira jelas ya. Nah, mohon maaf sebelumnya bila saya ada salah kata atau salah ucap karena saya juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan salam fisika.